Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari penulisan pegon. Sedikit saja, pegon adalah bahasa Arab ya teman. Pegon adalah bahasa Arab yang diaplikasikan ke dalam bahasa Indonesia atau untuk menulis bahasa Indonesia, Jawa, Sunda dan sebagainya. Yang ini sering digunakan oleh teman-teman santri, khususnya anak-anak pesantren, untuk mempermudah kita dalam menulis bahasa Arab dan lebih supaya lebih mahir gitu ya. Jadi langsung saja teman-teman, tapi sebelumnya seperti biasa, kebiasaan kami ketika sebagai santri di pondok pesantren, sebelum memulai pembelajaran kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah untuk kelancaran belajar mengajar kita ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ini kalau teman-teman mau baca muqaddimah silahkan ya. Oh ya, jadi teman-teman bagi yang belum mempunyai buku ini, nanti bisa membeli buku ini di toko kami dan nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, karena kalau mempunyai buku ini nanti pembelajaran kedepannya akan lebih mudah karena bisa menyimak dari tahap per tahap. Oke, langsung saja ke pembahasan. Ini kalau mau baca muqaddimah silahkan, tapi saya langsung baca ke pembahasan bab awal saja. Oke teman-teman, bagian pertama ya, ini langsung saja teman-teman. Jadi bagian pertama, sebentar kok ngeblur. Gitu ya. Sorry teman-teman ya, itu ngeblur. Bagian pertama adalah rumus pegon. Ini adalah bagian terpenting dan yang paling dasar. Hal yang harus dipelajari pertama kali dalam belajar penulisan pegon tentu adalah mengetahui dan menghafalkan rumus-rumus pegon. Perhatikan tabel di bawah. Jadi teman-teman yang mau belajar pegon ini terlebih harus hafal terlebih dahulu semua rumus yang ada di dalam kotak ini. Jadi ini adalah ibarat sampean mau belajar membaca, sampean harus tahu huruf-hurufnya terlebih dahulu. Nah ini adalah huruf pegonnya. Jadi ini sudah saya cantumkan. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Pertama untuk huruf A. Ini kalau abjad alfabetnya ini A, jadi huruf pegonnya ini rumusnya adalah A. Jadi untuk menulis A kita pakai rumus A. Untuk menulis B kita pakai ba. C ca. Nah ini mungkin teman-teman masih sebagian teman-teman ada yang asing karena C ini tidak ada dalam huruf hijaiyah ya. C ini adalah seperti huruf jim tapi di titik 3 ya. Jadi titiknya 3. Kalau jim kan biasanya titiknya cuma 1, kalau C ini titiknya 3. Kemudian D untuk rumus D pakai dal, E pakai ya atau E. Ini nanti akan dijelaskan perbedaannya ya. Kalau pepet ini namanya pepet ya teman-teman. Kalau pepet ini biasanya digunakan untuk E yang sifatnya tebel. Seperti kata tante. Kalau ya pakai iya, ini biasanya digunakan untuk E yang sifatnya miring atau tipis. E ya. Bisa difaham ya. E contohnya gorengan. E atau E ya. E atau E ini pakainya ya. Kalau E ini pakainya pepet. Oke. F pakai fa, G pakai G ini kaf tapi ada titiknya 3 ya. H
H pakai H, I pakai ya, J pakai jim, kaf pakai kaf, L pakai lam, M pakai mim, N pakai nun, O pakai wawu, P pakai fa tapi titiknya 3 ya. Ya, P jadi ini pakai fa yang titiknya 3, Q pakai kof, R pakai ro, S pakai sin, T pakai ta, U pakai wawu, V pakai fa, W pakai wawu, X pakai kaf, Y pakai ya, dan Z ini pakai za atau zai ya. Ya. Oke teman-teman, bisa dipaham ya. Nanti kalau teman-teman belum paham silahkan ulang-ulangi videonya, nggak masalah. Oke, untuk lebih pahamnya. Nah, di sini ada catatan penting hafalkan dulu rumus di atas untuk memudahkan praktek pada pelajaran dunia. Jadi kalau bisa teman-teman harus menghafal rumus ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan praktek, karena untuk memudahkan. Sebenarnya nggak masalah kalau nanti langsung ke pembahasan berikutnya sebelum hafal, cuman nanti kan teman-teman harus melihat rumus lagi, melihat rumus lagi, nanti malah akan memperlama. Tapi kalau ini sudah hafal lah, nanti akan mudah untuk praktek selanjutnya. Oke, anggap saja sampean sudah hafal semua. Lah kalau sampean belum hafal, sampean mungkin bisa jeda videonya untuk untuk menghafal terlebih dahulu, kemudian nanti melanjutkan, atau langsung melanjutkan juga boleh, nggak masalah. Oke. Langsung saja kita teruskan ya. Oke, setelah kita mengetahui rumusnya, mari kita praktekkan sedikit demi sedikit penulisannya. Tapi untuk permulaan kata kita akan mempraktekkan dengan tulisan putus-putus terlebih dahulu agar lebih mudah difahami. Contoh praktek menulis. Jadi kita menulisnya putus-putus terlebih dahulu. Kan kita tahu bahwa bahasa Arab itu sebenarnya kan penulisannya kan nyambung-nyambung gitu ya. Tapi untuk praktek dan untuk mempermudah penalaran rumus, nanti kita prakteknya putus-putus terlebih dahulu. Juga untuk memperlancar tulisan teman-teman dalam menulis bahasa Arab. Oke, langsung saja kita lihat prakteknya. Contoh praktek menulis kata roti. Setelah kita tahu rumusnya, mari kita aplikasikan. Misal kita mau menulis kata roti. Lah, untuk menulis kata roti yang perlu kita ketahui adalah huruf dari kata roti itu apa saja. Huruf dari kata roti jelas ada R, ada O, ada T, ada I. Nah, untuk menulis kata roti kita butuh R, O, T, I. Nah, ini bisa kita untuk mempermudah, jadi kita isikan pada sebuah kolom yang ada di bawah ini. Nah, yang perlu diketahui juga adalah penulisan. Kalau huruf alfabet ya, huruf ABC itu penulisannya dari kiri ke kanan, tapi kalau untuk huruf Arab itu penulisannya dari kanan ke kiri, sehingga ini harus dibalik. Jadi yang tadinya R dari kiri ke kanan, di kolomnya untuk pengisian kita balik, jadi R dari kanan ke kiri. Untuk menulis kata roti, ROTI kita tulis di kolom ROTI. Bisa dipaham ya? Jadi ROTI kita isikan pada kolom. Nah, setelah kita tahu ROTI berarti ada 4 huruf. Nah, maka kita terapkan rumus Pegon yang telah kita hafal ya. Jadi untuk R, rumus Pegonnya adalah ro ya, sebagai awalan ya, saya anu terlebih dahulu. Jadi untuk penulisan R itu rumus Pegonnya adalah ro. Coba kita lihat R. Lah, di sini R rumusnya adalah ro. Maka R kita tulis di bawahnya ro. Lah untuk O, ini rumus Pegonnya adalah wawu. Oke, apakah kita lihat apakah benar? O penulisannya adalah wawu. Benar ya?
Berarti O kita tulis wawu karena wawu adalah rumus pegonnya O. Kemudian T ini rumusnya tak, ya. I ini rumusnya adalah ya. Untuk menulis kata ROTI berarti di bawahnya kita tulis ro wawu tak ya. Oke, bisa dipaham ya? Roti. Ini bacanya roti. Maka pegon ini bacanya juga roti. Bisa dipaham teman-teman ya? Oke. Jadi lah hasilnya kita tulis di bawah. Karena di sini ro wawu tak ya, kita tulis kumpulannya di bawah yakni ro wawu tak ya. Apakah bisa dipaham teman-teman? Oke. Semoga dari sini bisa dipaham ya. Mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu untuk lebih memahamkan. Oke. Yang perlu diketahui adalah bahwa dalam contoh praktek di atas huruf abjad dimulai dari kanan, ya. Huruf abjad atau huruf alfabet kan dimulai dari kanan, ROTI dari kanan, dari kiri ke kanan. Tapi untuk pegon ini dari kanan ke kiri, ya, menyesuaikan dengan penulisan Arab pegonnya. Kenapa di sini kok dimulainya dari kanan? Karena untuk menyesuaikan huruf pegon, karena pegon itu sama dengan Arab, rumusnya penulisannya adalah dari kanan ke kiri. Oke, contoh lain menulis kata rapi. Oke, kita praktekkan lagi. Rapi, untuk menulis kata rapi kita butuh huruf R, A, P, I. Oke, bisa dipaham ya? Maka kita tulis di sini R, A, P, I. Ini nulisnya dari kanan ya, R, A, P, I. Ini rapi, tulisannya R, A, P, I. Lah, kemudian kita aplikasikan ke rumus pegonnya. Untuk R, rumus pegonnya adalah ro. A, rumus pegonnya adalah alif. P, rumus pegonnya adalah fa titik 3, ya. Ini fa ya, fa titik 3. Untuk I ini adalah ya. Bisa dipaham? Maka hasilnya kita tulis di bawah. Untuk menulis kata rapi di sini kita tulis ro alif fa titik 3 kemudian ya. Ini bacanya adalah rapi. Bisa dipaham? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Untuk contohnya menulis kata rujak. Rujak. Untuk menulis kata rujak kita perlu preteli terlebih dahulu huruf-hurufnya. Untuk menulis kata rujak kita butuh R, butuh U, butuh J, butuh A, butuh K. Maka kita tulis di dalam kolom R, U, J, A, K. Di sini R, U, J, A, K. Kita tulis di bawah R, U, J, A, K. Oke. Lah, kemudian kita terapkan rumus pegonnya. Untuk R, rumus pegonnya adalah ro. U, rumus pegonnya adalah wawu. J, rumus pegonnya adalah jim. A, rumus pegonnya adalah alif. K, rumus pegonnya adalah kaf. Jadi untuk menulis kata rujak kita tulis ro, wawu, jim, al, alif, kaf. Dan ini bacanya adalah rujak. Bisa dipaham teman-teman ya? Nah, seperti itu. Jadi mudah sekali sebenarnya. Cuman ya kita butuh hafal rumus dan ketelatenan dalam ketelitian dan ketelatenan dalam penulisan. Nah, ini contoh yang ketiga. Nah, setelah kita mengetahui contoh-contoh di atas, tentu untuk memperlancar atau memperbaiki skill atau pembelajaran kita butuh yang namanya praktek. Baik, di sini dijelaskan. Baik, saya rasa 3 contoh di atas cukup untuk memahamkan teman-teman. Sekarang saatnya kita mempraktekkan terlebih dahulu yang telah kita pelajari.
kerjakan soal-soal di kolom berikut. Jadi ini praktek ya. Jadi teman-teman di sini coba isi kolom yang ada di buku sampean. Saya kasih waktu saya kasih waktu 30 detik. Ayo. Coba isi, saya kasih waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Menulis kata tahu. Ayo, coba tulis terlebih dahulu dan lihat hasilnya. Nanti teman-teman bisa pause video ini terlebih dahulu ya, untuk durasi yang lebih panjang, mungkin untuk mikir dan sebagainya. Nanti coba jawaban teman-teman sesuai apa enggak. Oke, 10 detik lagi. Teman-teman bisa, kalau mau waktu tambahan, bisa pause videonya terlebih dahulu supaya mendapatkan waktu lebih lama. Setelah teman-teman isi, mari kita koreksi jawaban dari teman-teman. Untuk menulis kata tahu ya, untuk menulis kata tahu di sini kita tulis terlebih dahulu abjad alfabetnya ya. Untuk menulis kata tahu di sini jelas yang perlu kita ketahui, hurufnya ada berapa? Ada 4, yakni T, A, H, U. Makanya kita tulis di sini T, ya, A, H, U. Jadi yang perlu diingat ya, penulisannya adalah dari kanan ke kiri. T, A, H, U. Di sini T, A, H, U, T, A, H, U. Bacanya adalah tahu. Mari kita praktekkan rumus abjadnya, rumus pegonnya. Untuk menulis untuk menulis T, pegonnya, rumus pegonnya adalah tak. Untuk menulis A, rumus pegonnya adalah alif ya. Untuk menulis H, rumus pegonnya adalah H ya. Untuk menulis U, rumus pegonnya adalah wawu. Jadi untuk menulis tahu kita butuh ta, alif, ha, wawu. Ini bacanya adalah tahu, kita tulis hasilnya di bawah. Tahu. Dan ini bacanya adalah tahu. Bisa dipaham teman-teman ya? Satu lagi. Saya contohkan satu lagi. Menulis kata nanas. Menulis kata nanas. Coba teman-teman jeda terlebih dahulu videonya, kemudian garap terlebih dahulu. Nanti setelah itu koreksi hasil penulisan teman-teman. Teman-teman bisa jeda terlebih dahulu videonya. Sudah. Mari kita buktikan benar apa tidaknya. Untuk menulis kata nanas, di sini hurufnya adalah N, A, N, A, S. Nanas. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu di bawah. Di sini N ya, sebagaimana yang saya praktekkan tadi, N. Setelah N adalah A. Terus N lagi, A lagi, kemudian yang terakhir adalah S. Nanas, N A N A S, ini bacanya adalah nanas.
Seperti biasa, penulisannya adalah dari kanan ke kiri. Oke, mari kita praktekkan rumus pegonnya. N, rumus pegonnya adalah nun. Oke, A, rumus pegonnya adalah alif. N, rumus pegonnya adalah nun, sama seperti yang tadi yang awal. A, rumus pegonnya adalah alif, sama. Dan yang terakhir S, rumus pegonnya adalah sin. Oke, bisa dipaham teman-teman ya. Jadi untuk menulis kata nanas kita butuh nun alif sa. Ini bacanya adalah nanas. Nah, kita tulis hasilnya di bawah. Untuk menulis kata nanas kita butuh nun alif sa atau sin. Oke, bisa dipaham teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa mengerjakan semua soal-soal yang sudah saya cantumkan di sini, teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya bisa di-share ke saya, oke? Atau bisa teman-teman kalau sudah masuk grup ya, sudah masuk grup WA, nanti bisa koreksi jawaban teman-teman di grup WA yang sudah saya kasih. Oke, bisa dipaham teman-teman ya. Oke, semoga pelajaran kita kali ini bisa dipahami teman-teman ya. Dan ini untuk mempraktekkan, teman-teman bisa ya, ketika ada tulisan apa gitu coba diingat-ingat rumus pegonnya apa. Setiap ketemu tulisan apa, mobil semisal, oh ada mobil, M itu apa ya, oh M itu rumus abjadnya rumus pegonnya mem, O rumus pegonnya wawu, B rumus pegonnya adalah ba, I rumus pegonnya adalah ya, L rumus pegonnya adalah lam. Oh ya, berarti untuk menulis mobil kita butuh mem, wawu, ba, al, ya, lam. Nah, gitu. Jadi untuk jadi sering-sering dipraktekkan saja teman-teman. Oke, menulis kata apa saja nanti, karena nanti sebelum beranjak ke pelajaran selanjutnya, ke bagian kedua, sebisa mungkin harus mahir atau hafal di luar kepala terlebih dahulu rumus yang ada di depan ini, karena kalau belum hafal semuanya nanti harus lihat dulu, lihat lagi, ini malah akan menyusahkan pada bab selanjutnya. Oke, bisa dipaham teman-teman ya. Semoga apa yang saya terangkan tadi bisa dipahami teman-teman secara gamblang. Mungkin pertemuan kita untuk kali ini sekian ya. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kemudian terima kasih juga telah mengikuti panduan mempelajari penulisan pegon di kesempatan kali ini. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.